Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah SWT. Mudah-mudahan keluarga dengan tergolong orang-orang yang kami bersyukur kepada Allah. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati dari Allah SWT, kita lanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini. Insyaallah Bapak Panjang Sedaya akan membahas masalah hati. Masalah apa? Hati. Kita pernah membahasnya, Bapak Panjang pernah membahasnya tentang hati, dan Bapak Panjang masih ingat bahwa Kanjeng Nabi pernah ngendika, ala wa inna fil jasadil mudghah, bahwa di dalam jasad ini ada segumpal darah atau segumpal daging. Wa idza fasadat fasadal jasadul kullu wa idza salahat salahal jasadul kullu. Kalau hati itu baik, maka baik semuanya. Kalau segumpal daging itu atau segumpal darahnya baik, maka baik semuanya. Dan jika dia buruk, buruk semuanya. Ala wa hiya qalbu, dan ketahuilah itu adalah bahwa hati. Kemudian ulama menggolongkan hati itu menjadi tiga. Hati sebagaimana badan atau jasad atau tubuh. Hati juga demikian. Ada hati yang sehat, demikian juga ada badan yang sehat. Ada hati yang sakit, demikian juga ada badan yang sakit. Kemudian yang ketiga, ada badan yang mati. Jadi badan itu mati atau mayit. Dan hati juga ada yang mati. Hati yang mati. Kalau hati yang sehat, kita mungkin sudah memahaminya ya. Sebagaimana badan itu kalau sehat, bagaimana rasanya badan itu kalau sehat. Kalau hati yang sakit, sebagaimana badan yang sakit. Ajeng nopo-nopo boten enak. Dan lebih parah lagi nanti ada hati yang mati. Hati yang mati sebagaimana jasad pun boten enten obate. Dua penyakit sing boten enten obate itu mati dan apa? Mati dan tua. Dua hal ini boten enten obate. Jadi kalau jasad sudah mati, tidak mungkin bisa dihidupkan. Demikian juga hati, kecuali Allah menghendaki untuk hidup kembali. Maka kalau panjenengan sering mendengar di awal surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah itu ada ayat yang menyatakan maridu fasadahumullahu Allahu maradun. Hati mereka ada yang hati mereka sakit, ada penyakit, dan Allah menambah penyakit itu. Di sana juga disebutkan ada hati yang mati.
Pengapunten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, badannya sehat mau betul sehat. Dan badannya sehat, alhamdulillah. Hatinya sehat, mau sakit, mau insya Allah hatinya sehat. Nah yang mau kita bahas ini Pak, ciri-ciri atau tingkatan hati yang sehat. Kalau badannya sehat, hatinya sehat, insya Allah Pak, ini kebahagiaan yang tiada tandingan. Tapi kalau badannya tidak sehat, hatinya sehat, itu juga insya Allah masih kita beruntung. Tidak apa-apa badan yang tidak sehat, tetapi hatinya tetap sehat. Itu satu nikmat tersendiri. Oleh karena itu, ulama panjenengan diwanti-wanti untuk selalu menjaga hati ulama panjenengan sendiri. Maka ada lagunya gitu. Kenapa ada lagunya? Jagalah hati, jangan kau kotori. Kenapa ada Pak? Sing hafal mesti sing tombo hati gitu. Tombo hati, terus jagalah hati agar tetap bersih, Pak. Karena ini kunci dari hidup keluarga panjenengan sedaya. Kalau hatinya baik, maka baik semuanya. Nah, keluarga panjenengan, insya Allah ini sarang-sarang sinau babakan hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang tentunya sehat. Dalam bahasa yang lain sehat. Nah, mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang sehat. Ada 6 tingkatan hati yang baik atau hati yang sehat. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Ulama. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas tingkatan hati ini, ada kisah yang luar biasa. Ini babakan tentang hati juga. Ulama panjenengan pernah mendengar ada 2 umat yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ternyata Allah memilih salah satu dari 2 umat itu, dan salah satu penyebabnya wallahu a'lam bishawab, subhanallah, salah satu penyebabnya kalau kita ambil hikmahnya adalah yang berhubungan dengan hati. 2 orang yang berpengaruh di kota Mekah. Yang pertama Umar bin Khattab bin kenal lewat nama. Yang kedua adalah Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Dua-duanya ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi 2 orang ini berpengaruh di kota Mekah. Kalau sampai salah satu ini sampai masuk Islam, maka insya Allah Islam akan semakin kuat. Islam akan semakin kuat. Maka Nabi mendoakan 2 umat ini, ya, agar dibukakan hatinya, kemudian masuk Islam, atau Allah meridainya, kemudian dibukakan hatinya, kemudian masuk Islam, menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ternyata yang dipilih sinten Umar bin Khattab. Oleh karena itu, monggo jenengan kula panjenengan mandongake seseorang kira-kira sinten Pak sing berpengaruh di daerah kula panjenengan. Nek 2 atau seorang itu nanti jenengan dongake kemudian masuk Islam, ini masjid atap ini semakin sukses atau semakin makmur, semakin bertambah, atau mungkin jangan namun memiliki mawon dari itu dia jadi selama gitu. Jadi selama sih berpengaruh sih. 2 orang yang berpengaruh di jadi selama sih saat ini derek menerima hidayah Islam. Ibu-ibu dongake, ibu-ibu sinten jadi selama ini yang berpengaruh. Atau bapak-bapak jenengan doakan, terus nanti kemudian masuk guru ngaji dan ini
akhirnya gempar masuk Islam seperti gemparnya Umar bin Khattab masuk Islam. Utawi negara Indonesia ini sinten Pak sing berpengaruh gitu, bisa masuk dapat hidayah Islam kemudian memperjuangkan agama ini sebagaimana Umar bin Khattab. Itu monggo ditulake saran-saran. Betul gitu. Nah, ternyata yang dipilih sinten? Umar bin Khattab. Apa Pak? Wallahu a'lam, salah satu penyebabnya adalah karena hatinya Pak. Hatinya Umar itu yang cinta dengan keadilan dan kebenaran. Kalau hatinya Abu Jahal atau Umar bin Hisham, itu hatinya penuh dengan kesombongan. Penuh dengan kesombongan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu kalau isinya hal yang bersifat menyombongkan diri, itu susah untuk dinasehati, susah untuk dirubah hatinya. Tetapi kita tetap tidak boleh putus asa, tetap harus berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi hidayah sampai dia sampai nafas belum sampai dari kerongkongan atau tenggorokan. Jadi kenapa Umar bin Khattab yang diberi hidayah? Karena hatinya Umar itu penuh dengan cinta keadilan dan kebenaran Pak. Jadi Umar itu benci kepada Rasulullah bukan karena Islam yang dibawa Nabi, tapi dengan datangnya apa Pak? Rasulullah itu masyarakat Mekah menurut Umar saat itu sebelum masuk Islam itu kok berselisih gitu. Tidak bersatu itu loh Pak. Tapi setelah dicek ternyata berita itu bohong. Justru Nabi Muhammad itu mengajak kepada hal yang baik atau kebenaran. Maka ketika beliau ingin membunuh Rasulullah, kemudian dia melihat apa yang berada di tangan saudaranya Al-Quran, kemudian dia membacanya, dia dapat hidayah. Berbeda dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Abu Jahal itu sombong Pak. Dia tidak mau mengikuti Rasulullah karena kesombongannya Pak. Karena dia menganggap bahwa dirinya lebih baik. Karena dia menganggap bahwa yang memimpin negeri ini harusnya dia. Harusnya Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Tetapi kenapa Rasulullah Muhammad SAW? Jadi karena hatinya, karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, maka Abu Jahal atau Umar bin Hisham tidak bisa menerima kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita selalu berdoa semoga dihindarkan dari sifat sombong. Sombong itu kan bahasa Jawa ini tahu Pak? Kemelinti Pak. Kemelinti tahu Pak? Gembedi. Jadi orang cilik Pak, itu gembedi. Terus gembedi Pak. Terus sombong niku napa kula lan panjenengan sampun sering membahasnya nggih Pak, ampun tentu. Sombong niku boten ngangge sendal sing apik Pak. Monggo sendal sing apik monggo. Sombong niku urusane kalian hati Pak. Boten enten urusan kalian sendal. Ngangge ageman pakaian yang bagus monggo Pak. Ngangge motor sing apik Pak. Oh nek ngangge motor apa sing gede niku Pak. Jenenge motor apa Pak? Mobil. Motor gede. Duwe mobil sing apik monggo Pak. Karena sombong itu tidak ada urusan dengan mobil Pak. Gitu. Boten enten hubungannya kalian mobil. Sombong niku boten enten hubungannya kalian duit. Sombong itu buatan yang hubungannya kalian omah sing megah, buatan kalian jabatan. Orang beriman banyak yang mendapatkan jabatan, tapi sombong itu hubungannya kalian omah hati. Maka Nabi pernah menyampaikan al-kibru, sombong itu badrul haqqu wa ghamdun nas. Gitu. Sombong itu menolak barang sing bener, menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Ampun merendahkan, ampun menolak kebenaran. Niku sombong Pak. Jadi sombong berkaitan hubungannya kalian barang-barang niku.
Nih barang-barang ini wau sok-sok bisa memicu nomor kesombongan, bisa memicu hati. Tetapi kalau hatinya baik, hatinya tetap sehat, insya Allah barang-barang itu tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Seperti sahabat banyak yang luar biasa, jabatannya tinggi, kekayaannya luar biasa, tapi masya Allah hatinya mulia, hatinya tidak merendahkan sesama manusia dan tidak menolak kebenaran. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga oleh Allah dari sifat apa? Sombong. Terus sebenarnya kalau dia pun dia pakai Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Betul nggih? Sampun hafal nggih? Buat dulu sareng-sareng. Allahumma ati nafsi taqwaha. Dawan Pak. Dawan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah niku doanipun kersane ati kula panjenengan bersih dijaga, termasuk donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nggih. Kalau dia pulau sampun matur sarang-sarang dibahas ya Pak. Awak niku badan niku nek boten tawadhu rasane pripun? Rasane pripun? Penak kalau boten. Bapak boleh ternyata jatuh nggih Pak. Dua kios nanti keringat kowe bajune kayak ngene peres Pak. Ki boten atus iki pripun Pak? Telung dino atus iki. Bar macul ternyata dapat kan kan kios. Sami Pak. Hati ini nek kene esuk tekan bangun tidur sampai tidur kembali Pak, ingin memikirkan tentang hidup ini kan di kemeringet tuh Pak. Gitu Pak. Artinya kemeringet. Nah, karena hatinya kemeringet maka perlu nama dicuci. Kalau badan itu mandi, kalau hati nama dia dibersihkan dengan mensucikan hati. Termasuk sing yang nggih tombol hati, terutama membersihkan hati, ada beberapa cara berdoa, baca Quran, zikir dan seterusnya. Karena memang hati itu layaknya seperti badan. Kadang dia sakit perlu diobati, kadang dia capek dia perlu disemangati. Maka ada istilah memotivasi, motivasi hati gitu. Jadi termasuk tugas pulau Pak. Pulau itu ada lembaga motivasi training Pak, kali Pak Dirman. Jadi sok diundang ke sekolah-sekolah Pak. Kan memotivasi lari-lari sekolah itu kan duwe semangat, akhirnya kan sergap sinau Pak. Jadi itu berarti kayak waktu rong jam Pak. Kayak waktu rong jam kan menjadikan hati menjadi semangat Pak. Itu sakit Gak sakit tapi hanya sekedarnya. Nek sakit setiap hari ini mau diundang kadang-kadang 3 bulan sekali, 1 tahun sekali nek Ramadan. Jadi kan atus di nek Ramadan tok itu rasanya gitu. Atus sih setahun bisa bulan Ramadan Pak. Pesantren kilat yang di sekolah ini kurang setahun bisa loh. Tetapi apa? Minimal lalu panjenengan sudah bisa membersihkan hati sendiri lewat mikro wudhu itu gimana Pak? Wudhu itu satu sisi membersihkan tangan tapi satu sisi membersihkan hati lalu panjenengan sholat gimana? Satu sisi membersihkan tubuh, membersihkan istilahnya menyehatkan tubuh, satu sisi juga menyehatkan tetapi menguatkan jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian hati yang sehat, tingkatan hati yang sehat itu kalau Allah sebutkan ada 6 tingkatan hati yang sehat. Itu menurut Ustaz Mustafa Umar, beliau menyampaikan itu ada 6
Dan ini nanti mudah-mudahan kalau panjenengan sakit belajar sarang-sarang, mudah-mudahan hati kula panjenengan nanti mencapai tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling tinggi dari hati kula panjenengan sedaya, dan bisa menjaga terus. Nanti kalau hati ini menjadi baik, hati ini menjadi sehat, insya Allah kunci kebahagiaan, kunci kebahagiaan seorang yang beriman itu sebenarnya adalah terletak pada hatinya. Ini mengatakan bila Nabi pernah menyampaikan, sering kita bahas, di akhir zaman ada penyakit hati. Nah ini Pak, terus yang merusak semuanya, yaitu penyakit wahan. Wahan itu hubungannya dengan hati, yaitu hubud dunia wa karahiyatul maut, takut mati karena cinta terhadap dunia. Sedangkan dunia ini bukan tujuan, bukan goyah, kalau bahasanya bukan goyah, bukan tujuan, tapi wasilah, namun perantara, namun jalan. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi dunia ini tempat meninggal. Tempat meninggal. Maka orang beriman itu kalau meninggal beda dengan orang kafir. Kalau orang beriman meninggal itu beda dengan orang kafir. Ya, yang satu disebut mustari sama mustaroh. Orang beriman itu kalau meninggal dia istirahat, tapi kalau orang yang tidak beriman meninggal, yang istirahat alam semesta ini. Jadi orang beriman itu kalau meninggal dia istirahat. Jadi mungkin ada orang beriman, tetangga kelolaan dengan kok yang saya meninggal beriman, berarti apa dia Pak? Istirahat. Pak, tonggo kelolaan dengan ini istirahat. Namanya orang istirahat itu kan enak ya. Orang istirahat mesti enak. Kenapa? Karena dia sudah berjuang di dunia ini, menanam, berjuang untuk mencari keridhaan Allah, dan dia kembali kepada Allah untuk istirahat, menikmati amal yang sudah dia kerjakan. Tetapi kalau orang kafir itu meninggal, yang istirahat alam semesta ini. Dari apa Pak? Dari kejelekannya. Tetangga juga istirahat dari kejelekannya. Gitu. Alam semesta, dedaunan, pepohonan, dia istirahat dari kerusakan yang sering dia buat. Pernah betul Pak? Tonggone tinggal kepala alhamdulillah. Pernah betul? Betul deh. Bismillahirrahmanirrahim betul deh. Karena tonggone tinggal kepala alhamdulillah. Iku jari sangke no, guneke kerusakan yang dia buat. Maka kalau dia meninggal, dia istirahat alam ini, dan dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah. Beda dengan orang beriman. Orang beriman kalau meninggal dia istirahat. Nah mudah-mudahan kula panjenengan berjuang di dunia ini untuk istirahat nanti yang lebih mulia. Yang pertama, hati yang sehat, hati yang tingkatan hati yang bersih. Yang pertama Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 33. Surat Qaf ayat 33, hati yang sehat, hati yang bersih, tingkatan hati yang paling rendah adalah hati yang digunakan untuk menghadap Allah. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya dia mendatangi Allah. Dia tidak menjauhi Allah, tapi dia datang menghadap Allah. Nah, terus Allah di mana? Kok menghadap Allah? Ya, maknanya adalah dia mendatangi kebaikan. Dia datang kepada kebaikan, dia datang. Contohnya apa? Gelem teko masjid. Itu sudah hati yang mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya hati yang
sehat. Enten boten Pak, sampai saat ini wargane mriki Pak, sing dereng pernah ke masjid. Enten. Enten, boten sakit juga sih. Boten sakit. Anggere acara sing hubungannya kali kebaikan Pak. Boten dugi Pak, kebaikan apapun, boten dugi. Apalagi kalau untuk mampu Quran hadis Pak. Mampu ini. Itu karena apa? Dia menolak hatinya Pak, tidak mau menghadap Allah. Kalau ada orang yang mau menghadap Allah, datang untuk menghadap Allah, itu salah satu tanda hati yang sehat Pak. Maka dengan punten, kalau ada anak-anak kecil yang datang ke masjid, ampun ya Pak. Nggih, cilik mulai rame nang masjid. Ampun, kersane ini wong itu sing bal-balan bareng ya. Poli kersane Pak. Layu-layu kersane Pak. Ning sithik-sithik jenengan nase hati ampun ditok nih. Jadi ini jadi pas pengajian aku cilik rapopo layu-layu terus gue itu apa? Layu mboten ning sithik-sithik disanja insyaallah Pak. Mungkin saya dari lari terus. Bapak mulai tak miring ngekek dolanan yang beriku urutan dan bulan itu gimana? Syukur-syukur diparingi mainan itu gimana? Nah ini ampun kados segini pulau Pak. Zaman pulau SMA, kuliah ke SMA, pulau Wangsul Pak, diperaduli kali masjid sebelah. Masjid sebelah itu diperaduli kali KMM. Mogah ke masjid Mas Tris, dan mungkin. Wah ini yang masjid kan minggu yang jendela, minggu Pak, mending Mas Tris. Sampai menelon dari dulu. Lah tak ini belum Pak. Minggu rasanya itu masjid karena edan. Ngoten iki. Bar niku boten kurang masjid. Sak kelompok niku cah nom niku boten kurang masjid. Terus waktu kali itu megah Pak Mas Tri yang masjid kan lho ngakek niku ning cendela jare. Tilaknya apa Pak? Boten enten edan. Untungnya mriki enten edan gitu. Enten sing iko-iko mboten Pak. Hati-hati gitu Pak. Soalnya enten sing yang masjid iki sak mata-matai Pak. Beli iko nggih. Dan seterusnya. Iku Pak. Terus yang pertama hati yang turun menghadap Allah. Jadi nek saudara kita yang ke masjid ampun di Noah di dasarnya apa? Di loke. Kok tumben ke masjid biasanya ratau masjid ampun. Masya Allah, monggo disambut ganti gembira. Ampun kalah kali hotel gitu. Ampun kalah kali hotel. Saking senengnya kula Pak, kula nate saya ngobrol kali napa? Lari-lari neng. Alhamdulillah sakniki pun turun sholat Pak. Yang dhisik bayangan kula ora turun sholat. Goro-goro nongkrong ngeten kebrak. Bayi bisa-bisa ke masjid. Rasa lucu piye ora apa-apa. Kula ngoten Pak. Jadi ke masjid itu kira-kira ngenten mboten lucu Pak. Terus banding pulau Serajaan. Jadi video bilo tak cepai zaman semonten buatan enten keran nopo Pak. Sanyo gitu. Namun enten nopo. Pagasan Pak. Gentong ya Pak. Akhirnya pulau tumbas ke gentong. Minggu pulau kecek. Saya nek banyune ndak do wudu. Oh iya, saiki belum balik riyen iki nek wudu dadak ubeng Pak. Teng sumure tangga ki dadak nyeret. Mboten turun. Akhirnya tawar menawar. Salat niku mboten wudu Pak. Nolehke. Pasang itu bi, nah dadak rono peteng ternyata lagi nggih wis ora apa-apa. Kerucut kan nang boten ten masjid. Nah, minimal pun urun dhisik. Ning sesuai urun wudu. Nggih, urun wudu. Lah niku hati niku nek urun menghadap Allah pun gelem mara dhisik insyaallah niku hati yang sehat. Nek pun mara pun menghadap Allah, tingkatan yang selanjutnya adalah yang kedua Pak. Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46. Hati yang mau membuka, hati sing gelem dibuka, yang terbuka. Nggih, nek pun gelem menghadap, gitu. Gelem teko. Terus nomor loro napa? Gelem buka. Artinya gelem nopo, Pak? Mau membuka diri, hati yang terbuka. Jika napa Pak? Hati ini kurang punya mata. Hati ini kurang punya mata. Ada mata yang ada di dalam jasad, ini mata. Ada yang mata di dalam hati. Nah, hati ini yang di dalam dada ini kadang-kadang buat turun buka, ditutup terus.
Maka orang yang sudah menghadap Allah kudu purun apa? Membuka, gelem membuka hatinya. Maka jika mata hati itu terbuka, yang dilihat adalah Allah. Gelem buka, oh iya tenang, oh mungkin gelem nopo. Nek cara tiang itu nek dikandani berarti purun nopo riyen, Pak. Purun nopo riyen, purun ruwoke. Ampun betul kados ngaji ngeten iki, Pak. Nek jenengan ngaji ngeten iki ampun betul sing jenengan ketahui dari rumah. Betul ilmu riyen. Engko nek pun tekanen wis tahu wis. Kurang ini sampai iso ini selalu paham. Tapi dibuka dulu, Pak. Kalau dibuka, insya Allah nanti Allah akan memberi ilmu yang belum kulalan panjenengan ketahui. Ibaratnya orang yang membawa gelas. Kalau orang menuntut ilmu atau pulau piyambak dari rumah itu betul gelas kosong. Gelasnya aku diisi, Pak. Nah gelasnya diisi, mungkin diparingi luntak. Tapi nek gelasnya kosong, insya Allah nanti pulang membawa ilmu, membawa ilmu. Jadi terbuka, membuka hatinya, ya membuka mata hatinya untuk menerima kebenaran. Dikatakan kebenaran, oh iya benar ini. Oh berarti aku dikeliru ini. Nek buatan purun buka, berarti dia termasuk apa? Bahasa Jawa, bahasa yang lain apa? Egois. Buatan gelem buka hatimu, geken kalih itu. Jadi yang kedua apa? Hati yang mau terbuka, sudah menghadap, sudah gelem buka. Lanjutnya apa? Nek pun dibuka, maka kemudian dicoloi, Pak. Yang ketiga adalah tipun carane hati niku bisa bercahaya. Ini tingkatan yang ketiga. Yang pertama purun menghadap, yang kedua gelem buka, dan nomor tiga gelem menerangi hati. Tujuannya cahaya itu untuk apa? Tujuannya cahaya itu untuk menampakkan yang tidak kelihatan. Tujuannya cahaya itu menampakkan yang tidak kelihatan. Contohnya ini Pak, ini yang HP ya dengan jempol. Ini yang HP. Kenapa ini bisa kelihatan, Pak? Karena ada cahaya. Nah, pulangan panjenengan yang ketiga, tingkatan hati yang ketiga adalah memiliki hati yang bercahaya. Memiliki hati yang bercahaya. Kalau hati pulangan panjenengan bercahaya, maka nanti akan menampakkan yang tersembunyi, Pak. Misalnya lampu yang masjid ini mati kabeh, kita bisa menampakkan yang tersembunyi, betul sakit, Pak. Maka hati yang bercahaya dia akan memperlihatkan yang tersembunyi. Kalau tadi mau membuka itu misalnya pulangan panjenengan gelem buka hati, oh ternyata misalnya Pak, nyusewu kok tidak datang hujan itu tidak datang. Kita sudah berharap hujan lama, tapi kok betul teko. Maka hati yang mau membuka diri, tentunya dia akan tahu Pak, siapa yang memberi hujan. Allah Pak. Yang memberi hujan Allah. Maka dia akan membuka diri dan dia akan melihat bahwa Allah lah yang memberi hujan. Karena dia yang memberi hujan, maka kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati yang terbuka. Hati yang terbuka yang kedua tadi. Dia minta sama Allah, bukan minta kali pohon, Pak, misalnya. Minta pohon untuk membukakan, untuk mendatangkan hujan. Nah, ini hati yang tersesat. Hati yang tersesat. Nah, hati yang ketiga adalah menampakkan yang tersembunyi. Hati yang bercahaya. Pulangan panjenengan memiliki hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya kenapa? Cahaya karena diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Allah memberikan cahaya kepada hati orang-orang yang beriman. Memberikan cahaya. Kalau hati ini bercahaya, dia akan menampakkan yang tersembunyi, Pak. Contohnya begini, Pak. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yakub pernah mengatakan begini, Pak. Ketika Nabi Yusuf
Iku bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, saya melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud di hadapanku. Bapaknya Pak sanjang ngeten, le Nabi Yakub, kowe aja ngomong karo dulur-dulurmu, engko ora apik. Lah, kok bisa seperti itu, kenapa? Karena dia mampu melihat yang tersembunyi. Karena hati bapaknya bercahaya, maka bisa melihat yang tersembunyi. Kertas masuk di mana? Kertas. Contohnya Malay Pak. Ketika di Arab itu kan jarang hujan, jarang hujan. Tiba-tiba ada mendung, Pak, awan hitam. Semua orang bahagia. Semua orang bahagia. Kenapa? Karena ada awan hitam. Tapi Nabi Muhammad khawatir sampai dia berdoa kepada Allah. Ternyata awan itu dilihat oleh Nabi berbeda dengan dilihat oleh manusia pada umumnya. Nabi melihat awan itu sesuatu yang mengkhawatirkan atau menakutkan, karena dulu pernah ada datang awan yang membawa azab, yaitu dulu pada zamannya Nabi Sinten yang membawa azab itu gitu. Dikirain membawa hujan, ternyata datang awan. Nah, Nabi melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Berarti hatinya bercahaya sehingga terlihat yang tersembunyi. Contoh yang lain, Pak. Jabatan, Pak. Jabatan itu kalau seseorang itu mendapatkan jabatan, kira-kira istighfar atau syukuran? Syukuran atau istighfar? Bingung ya Pak. Ajeng syukuran, pripun? Ajeng ajeng istighfar, bingung. Jabatan itu kalau tidak berhati-hati bahaya ya Pak. Ada orang yang takut ketika diberi jabatan. Sebagaimana sahabat, ada yang takut diberi jabatan. Kenapa? Takut nanti jabatan ini akan menjauhkan diri dari Allah. Justru akan membawa kepada keburukan daripada kebaikan. Itu artinya hatinya bercahaya dan dia melihat yang tersembunyi. Tetapi juga berharap dengan jabatan itu juga mudah-mudahan nanti dia bisa menggunakannya untuk kebaikan, untuk menghadap Allah dengan penuh kebaikan. Oh, kalau saya nanti menjabat menjadi kepala desa, seluruh warga itu gini Pak, Tanjung Sari Pak, kepala desa gitu. Jadi pulau mungkin jadi kepala desa Tanjung Sari Pak, niku setiap warga wajib sholat 5 waktu di masjid. Dengan cukup bukan Pak, KTP kepala desa. Jadi niku Pak, berarti dia punya harapan nek duwe jabatan mau digunakan untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini kemah 4 hari jambore cabang ngono gini Indoho Girimanto, iku Bapak Kepala Desanya sudah membuat peraturan kalau azan berkumandang semua aktivitas harus berhenti. Ngerti nggih Pak? Niku undang-undang desanya. Jadi khusus untuk daerah Johor ya Pak, Embung Johor. Kalau ada azan semua aktivitas berhenti dirasanya. Jadi saya kadang-kadang yang mantu ya Pak, yang terhadap mesti jelang ya. Dan itu mengganggu kenapa? Kekhidmatan dalam sholat Pak. Nek pada azan rambut nek ke Pak. Nggih tesih keling nggih beberapa menit bersari sing salat napa nggih mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Niki hati yang hati yang bercahaya. Nggih. Nah, hati yang bercahaya ini tentunya orang yang hatinya bercahaya maka seperti cahaya listrik ini Pak, mampu memperlihatkan yang tersembunyi Pak. Niki nek boten enten cahayane, ya semuanya gelap Pak. Dingon-dingon ditabraki Pak. Boten ngerti apik kalih elek. Maka hati yang bercahaya tentunya dia tahu yang baik yang buruk. Maka kalau ada orang yang hatinya sakit Pak, atau hatinya mati,
hatinya sakit atau hatinya mati, dia tidak bisa membedakan, Pak. Daging enak kok jadi haram, ngoten niku, Pak. Karena dia tidak mampu melihat yang tersembunyi tadi, atau yang baik atau yang benar. Itu yang ketiga. Ini pun ada. Ini kalau singkat mawon. Yang keempat, hati yang cerdas. Hati yang cerdas itu hati yang bisa memahami. Dia lebih memilih akhirat daripada dunia. Ini contoh hati yang cerdas. Dia lebih memilih akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Dia akan lebih memilih akhirat. Ini cocok ciri hati yang sehat atau tingkatan hati yang sehat dan baik. Maka dia akan terus memilih sesuatu yang sifatnya akhirat daripada duniawi. Contohnya, Pak, jadi sholat di rumah sama di masjid itu, kalau hati yang cerdas pilih sholat di mana? Di masjid, Pak. Pahalanya banyak, Pak. Belum jalannya, belum ketemu saudaranya dan lain sebagainya. Kalau dinilai lebih banyak di masjid berapa? 27 derajat. Karena lebih tinggi, Pak. Belum nanti duduknya, belum nanti kalau ada tausiah kita ngaji bareng walaupun sebentar dan seterusnya dan lain-lain. Ini contoh orang yang cerdas, dia mampu memilih akhirat daripada dunia. Kemudian hati yang kelima, hati yang tenang, Pak. Nah ini hati yang khusyuk, ini tingkatan yang tinggi, Pak. Jadi hati yang sehat, yang tingkatan tinggi adalah hatinya tenang. Apa tandanya hatinya tenang? Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, hatinya tenang, Pak. Tenang. Dihina kok tetangganya tenang, betul nggih, Pak? Dilecehkan, dicaci maki tenang, Pak, hatinya. Boten berpengaruh. Seperti Nabi di Mekah dilecehkan, dicaci maki, hatinya tenang, khusyuk karena dia sudah mencapai puncak ketenangan hati atau puncak hati yang khusyuk. Yang terakhir disebutkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 4, hati yang terikat dengan Allah. Terakhir yang paling tinggi, hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati yang paling tinggi, Pak. Jadi tauhid, akidah, Pak. Akidah itu artinya mengikatkan diri kepada Allah. Jadi dia selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan hati kula lan panjenengan hati yang bersih, Pak. Hati yang sehat, hati yang tenang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yang mana pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna kecuali hati yang tenang, hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita bercahaya, ya. Kalau tidak bercahaya, monggo nanti diberi cahaya agar nanti hatinya bercahaya, mampu melihat yang tersembunyi, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Dari mana kita ngaji bareng, kemudian baca Quran, tilawatil Quran, kita selalu tolabul ilmi dan lain sebagainya. Insya Allah hati kita akan bercahaya, bisa menyinari diri sendiri dan menyinari orang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, diberi hati yang takwa, dijaga hati kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zakkiha wa maulaha, anta maulaha wa waliyuha wa maulaha. Semoga Allah menjaga hati kula lan sedaya. Maka subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.